Terima kasih Tuhan, baik kali Engkau dalam hidup kami. Banyak hal yang harus kami syukuri. Setiap detik, setiap napas kami mengingatkan Tuhan begitu baik bagi kami. Bapa, malam ini, sore ini, di waktu yang singkat ini, Tuhan, kami ingin mendengarkan Kau bicara kepada kami. Karena itulah pesan sukacita bagi kami, memberikan semangat, gairah bagi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Lagi. Silakan. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ya. Saya beri judul tetap semangat dan setia mengikuti kita di Tuhan. Bukan hanya masalah diberkati dan sebagainya. Langsung saja saya bacakan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman di bumi?" Ini sangat menarik, saudaraku. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, jadi di sini ada beberapa tokoh, ada hakim, ada janda. Kalau kita lihat, hakim itu adalah seorang yang berpengaruh. Dia punya koneksi, dia punya power. Bertolak belakang dengan seorang yang lemah, dia tidak punya koneksi. Bahkan kalau kita berbicara tentang konteks Yahudi ya, janda itu sesuatu ya maaf, sesuatu yang kurang dihargai. Itu makanya janda itu kan pelindungnya biasanya bapaknya, suaminya, bahkan ketika dia berkeluarga dia harus punya anak. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus ingatkan dalam dan seorang janda, seorang yang bertolak belakang sebenarnya. Saudara, yang pertama yang saya mau sampaikan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Itu yang pertama. Kita berdoa bukan gara-gara kita diberkati, kita berdoa banyak masalah kita lalu kita berdoa, bukan. Kita berdoa setiap waktu, senantiasa kita berdoa kepada Tuhan karena doa itu napas. Berhenti kita berdoa, maka berhentilah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Itu makanya si janda ini dia terus datang kepada hakim itu. Padahal hakim itu siapapun dia nggak takut. Dia sama Tuhan pun dia nggak takut. Tetapi karena janda ini terus datang, terus tanpa henti-henti. Kalau bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya mungkin tak pernah berhenti, kira-kira begitulah. Terus, 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 terus. Push ya. Pray until something happen. Artinya berdoa terus sampai Tuhan menjawab. Gitu. Ini harus kita miliki kalau kita ingin melihat perbuatan Tuhan yang besar. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Kita berdoa kepada Tuhan 24 jam, kita terhubung kepada Tuhan.
Bukan hanya masalah mesbah doa, menara doa, enggak. Setiap saat ketika kita bernapas, kita bisa katakan, Tuhan baik kali Engkau Tuhan. Saya setiap kali saya melihat alam hujan begitu, saya katakan baik kali Kau Tuhan. Karena dengan teknologi sekalipun susah. Di Batam ini kan sekarang kan musim panas dulu. Pemerintah membuat hujan buatan loh. Sekali membuat hujan buatan, saya dengar di berita 200 juta biayanya. Coba. Tuhan membuat hujan, nggak perlu kita bayar loh. Jadi baik kali Tuhan itu dalam hidup kita. Dalam banyak hal seharusnya kita banyak mengucap syukur. Banyak berterima kasih kepada Tuhan. Walaupun konteksnya GKKI lagi, kita bersyukur saja kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Pada akhirnya Dia akan buat baik ketika kita terus berdoa kepada Tuhan. Terus berdoa. Doa adalah gaya hidup orang percaya. Yang kedua, dia 7. Saya bacakan. Tidak adakah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Yang kedua, Tuhan kita lah Tuhan yang menjawab doa. Tuhan kita Tuhan yang baik. Sering sekali ketika kita berdoa belum dijawab, kita pikir selesai. Enggak. Tuhan mempersiapkan yang terbaik. Berapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita berdoa tidak dijawab Tuhan. Kalau sempat dijawab Tuhan dulu doa kita itu, mungkin berbeda ceritanya. Saya katakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan seorang janda itu. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia bisa mengerti apa yang kita alami. Dia bisa mengerti apa yang kita rasakan. Saya punya kesaksian tentang doa ini. Setiap kali anak saya kan 4 ya. Yang paling kecil itu setiap kali saya berjanji sesuatu kepada dia, dia selalu cerita ke bapaknya sanggup menjawab permintaannya. Tapi kalau kakaknya udah besar, dia udah pakai logika. Dia mulai hitung-hitung, susah ini gitu. Kira-kira begitu. Biarlah kita seperti seorang anak kecil yang terus mempercayai Tuhan. Dalam setiap doa kita, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, dan jangan pernah bertanya mengapa dan mengapa dan mengapa. Percaya saja, yang terbaik Tuhan pasti berikan. Karena firman Tuhan berkata di ayat 7 tadi, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Dia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa. Saudaraku, yang pertama tadi, doalah gaya hidup orang percaya. Jadi bersyukur ada wanita pendoa-pendoa yang luar biasa. Yang punya api, punya gairah, punya semangat. Kita bersyukur di rumah tangga ada ibu-ibu menjadi tiang doa. Kalau masih ada tiang doa, percayalah berkat Tuhan pun pasti mengalir. Tapi kalau sudah tak berdoa lagi, tak ada lagi kehidupan di situ. Masalah banyak. Bersyukur. Kalau punya masalah, ya semua kita punya masalah. Tapi ingat terus mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan buat baik. Tuhan akan buat baik pada akhirnya. Yang ketiga, kepadamu Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah Ia mendapat iman di bumi? Yang terakhir yang saya mau katakan, poin ketiga lah, terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Banyak orang ketika dia berdoa, awalnya semangat, lama-lama lembab. Anak Tuhan nggak seperti itu. Dia seperti diesel, mobil diesel, makin lama makin panas dia. Makin lama makin kuat powernya. Biarlah kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang terus semangat berdoa, yang terus beriman, yang terus percaya, yang tidak gampang pernah menyerah. Saya didampingi istri saya yang terus berdoa ya. Kami ini selalu berdoa sampai malam, kami berdoa. Sampai 2 malam terus berdoa. Saya suka berdoa. Karena doa adalah napas hidup. Karena doa adalah gaya hidup. Saudaraku, saya tidak akan berpanjang karena saya tahu kita akan banyak menyaksikan kebaikan Tuhan. 3 poin yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama lah, doa adalah gaya hidup orang percaya. Biarlah doa kita
doa-doa yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan kita, Tuhan yang menjawab doa. Yang ketiga, terus beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya saya mau bersaksi, saudaraku, kami baru pulang dari Manduamas ya, dari Seborong-Borong, KKR dan sebagainya, sampai ke Medan, keliling di beberapa daerah di Indonesia. Saya melihat, saya melihat dengan sukacita ya, GKK ini sebenarnya luar biasa gitu. Itu yang saya lihat. Luar biasa hamba-hamba Tuhannya di daerah yang terus semangat, yang terus menyala-nyala bagi Tuhan. Tidak gampang, banyak masalah, banyak pergumulan. Tetapi saya melihat mereka terus menyala-nyala melayani Tuhan. Jadi oleh karena itu di dalam doa ini, marilah kita saling peduli, saling menguatkan. Jangan lagi berpikiran negatif. Memberikan atmosfer positif. Memberikan semangat. Perkataan kita biarlah perkataan-perkataan yang memberikan sukacita, memberikan pengharapan. Sehingga ibu-ibu ketika saling berdoa pun pengharapan yang kita sampaikan, kehidupan yang kita sampaikan. Termasuk di GKKI, kehidupan yang kita sampaikan. Jangan lagi kita salah menyalahkan, sudah cukup. Hari ini kita mulai melihat GKKI yang baru. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Inilah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau begitu luar biasa di tengah doa hari ini Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau begitu baik bagi kami. Kau masih memberikan kesempatan bagi kami, kesehatan bagi kami. Aku berdoa buat saudaraku semuanya, para pendoa, ibu-ibu di seluruh Indonesia ini. Tuhan terus menolong hidup mereka. Tuhan terus memakai kehidupan mereka untuk terus menjadi tiang doa. Memberikan semangat, gairah, ada api. Roh yang menyala-nyala terus melayani Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka. Kami juga semuanya terus berkati kami. Untuk terus sehati bersama-sama terus melayani Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan tim doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kita berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan kepada MC. Ya, ya. Ada lagi, San? Sama. Oke, kami serahkan kepada acara selanjutnya.